Chenmo, botol Celestial Porcelain Qianlong Familiaros itu, berhati-hatilah. Jika rusak, penjualmu pun tidak akan sanggup membayarnya. Nona besar Su, Anda tenang saja, saya mungkin kurang dalam hal lain, tetapi tangan dan kaki saya sangat cekatan. Lihatlah seberapa baik saya menjaganya. Lihat. Awas. Salah sedikit, salah sedikit. Aduh, nyenyak sekali tidur ini. Nah, kamu sangat ceroboh. Orang baru ya? Siapa? Siapa yang sedang bicara? Lagi bergumam apa sih? Apa kamu kaget sampai bodoh? Tidak apa-apa. Kenapa malah melamun? Cepat kembali bekerja. Baik. Singkirkan tangan kotormu itu. Terakhir kali disentuh oleh si Margasu itu, aku merasa jijik selama berhari-hari. Aku benar-benar bisa mendengar benda ini bicara? Lin, sedang sibuk? Chenmo, paviliun Chenggu milik keluargamu sudah berganti menjadi cabang paviliun Zhenbao. Apa kamu sudah melarat sampai harus jadi buruh begini? Bekerja untuk Lin masih jauh lebih baik daripada jadi pesuruh Zhao Kuan. Lidahmu tajam juga. Bagus. Margasu ini benar-benar kampungan. Dia selalu ingin menyentuhku setiap kesini. Cuy. Lin, Anda juga tahu, menjual barang antik. Tidak bisa hanya mengandalkan omong kosong saja. Ada beberapa orang, yang kekayaan keluarganya sudah ludes, kemampuan nyata apa yang dia punya, jangan sampai dia membuat paviliun Moxiang milikmu ini ikut tertular nasib buruknya. Manajer Su, paviliun Moxiang merekrut orang, jadi Anda tidak perlu ikut campur. Jika tidak ada apa-apa lagi, silahkan pergi, kami harus berbisnis. Baiklah, aku pergi. Tapi Chenmo, aku rasa mangkuk itu sangat cocok untukmu, sama-sama barang rongsokan yang tidak laku. Jangan bicara sembarangan. Aku ini tungku resmi Zhengde, dari masa tahun Zhengde. Manajer Su, mohon tunggu sebentar. Apa? Tuan Muda Chen? Ada petunjuk apa? Lin, mangkuk ini akan aku ambil seharga $300, bayar tunai. Chenmo, jangan bercanda lagi, mangkuk ini hanya barang tiruan, tidak bernilai sama sekali. Lin, biarkan saja dia membelinya. $300. Itu sudah cukup untuk dia makan mie instan setengah bulan. Ini juga kesempatan agar dia mendapat pelajaran. Agar tahu tidak semua barang rongsokan bisa dianggap sebagai harta karun. Karena manajer Su bilang ini mangkuk pecah, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Bertaruh? Apakah kamu sampah? Mari bertaruh. Jika harga mangkuk ini melebihi $3.000, manajer Shu harus bertanggung jawab atas perkataannya barusan, dengan membungkuk dan minta maaf kepadaku serta mangkuk ini. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Chenmo, jangan impulsif. Kemampuan pemalsuan Suming sangat kuat, kemampuannya menilai barang berharga juga pasti tidak buruk. Siapa takut? Aku sudah 8 tahun berkecimpung di industri ini. Mana mungkin aku bisa salah lihat. Berhenti berlaga. Mangkuk dengan kualitas seperti ini, bisa dapat 3 buah hanya seharga $10 di kaki 5. Si Margasu itu matanya buta, dan hatinya juga buta. Sebentar lagi dia akan merasakan akibatnya. Tunggu dan lihat saja. Tidak perlu mengurusi orang bodoh ini. Ini hanyalah porselen Tanu resmi, dengan tampilan yang sedikit lebih bagus saja. Ini dari Tanu resmi Zhengde? Sekarang, siapa yang sebenarnya menjadi barang rongsokan? Benar, ini memang Tanu resmi Zhengde. Meski ada sedikit goresan, tapi modelnya sangat jelas. Warna glasirnya pun sempurna. Harga pasarnya setidaknya $50.000. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Manajer Su, sekarang waktunya menepati taruhanmu. Kamu pasti telah berbuat curang. Suming, dalam aturan dunia antik, jika salah menilai maka harus berani mengaku. Maafkan saya. Chenmo, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Bahkan aku pun hampir saja salah lihat. Kukatakan kepadamu, jika aku bilang mangkuk ini sendiri yang memberitahuku, apakah kamu akan percaya? Akhirnya bisa membanggakan diri juga. Chenmo anak ini hebat juga. Kalian lihat tidak? Wajah pria bermarga Su itu tadi langsung pucat. Apa yang kau banggakan? Itu cuma mangkuk porselen tungku resmi yang ada sedikit retakan. Dulu aku ini barang koleksi istana, para kaisar dan pejabat yang pernah kulihat jauh lebih banyak daripada orang yang pernah kau temui. Sudahlah kau ini. Terakhir kali Zhao Kuan datang, dia ingin menukarmu dengan barang tiruan berkualitas tinggi. Kalau bukan karena gadis Su menjaganya dengan ketat, kau pasti sudah ditukar diam-diam dan dibuang ke gudang untuk berdebu. Bicara soal Zhao Kuan, aku tahu sebuah rahasia besar. Di dalam paviliun Zhenbao miliknya, ada satu harta karun asli yang bahkan dia sendiri salah menilainya. Aku tahu. Maksudmu dupa tembaga hitam itu, yang terbuang di pojokan dan berdebu itu kan? Zhao Kuan selalu menganggapnya sebagai tiruan era Republik. Dia bahkan menertawakan kualitasnya yang buruk. Bukan itu. Dinding dalam tungku itu menyimpan rahasia.
Ada ukiran tersembunyi kaligrafi Kai dari era Xuan dan dinasti Ming. Nilainya setidaknya 500 ribu dolar. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri lagi? Jangan-jangan kamu mendengar sesuatu lagi, ya? Ikut aku, kubawa kamu untuk dapat barang berharga dengan harga murah. Cari barang berharga? Mau kemana? Jalanan barang antik, sekarang sudah tidak ada orang. Kita tidak pergi ke jalanan barang antik, tapi ke pavilion Zhenbao. Kamu gila ya? Zhao Kuan itu kan musuh bebuyutan kita. Tadi saja kamu sudah membuat Suming malu. Sekarang malah datang ke wilayah orang lain untuk mencari keuntungan. Mana mungkin dia tidak mengusir kita? Tenang saja, jangan banyak bicara, ikut aku. Bos Zhao, kuberitahu padamu. Beraninya dia datang ke pavilion Zhenbao. Bos Zhao, Tuan Manajer Xu jangan salah paham, kejadian yang lalu itu hanya faktor keberuntungan. Setelah kembali, aku merasa tidak enak hati terus. Kedatanganku kali ini, khusus untuk membeli sesuatu dari Bos Zhao sebagai bentuk permintaan maaf. Sekaligus untuk berteman. Berteman? Apa yang mau kau beli? Sepertinya tungku dupa ini bagus juga, aku ingin membelinya untuk mengharumkan ruangan di tokoku. Bos Zhao, berikan harganya. Itu adalah barang yang sangat bagus. Harganya 8.000 dolar, harga pas. 8.000 dolar agak mahal. Bagaimana kalau tambahkan yang hitam di sebelahnya? Dua barang seharga 8.000, bagaimana menurut Anda? Baik, hahaha. Kalau begitu, sesuai kata-katamu, dua tungku itu seharga 8.000 dolar. Mau bayar tunai atau transfer? Lin Lin, pinjam uang dong. Uang sudah diterima dan barang sudah diserahkan. Chenmo, sering-sering mampir ya? Pasti, pasti. Lagi pula, banyak harta karun di tempat Bos Zhao ini. Aduh, Pak Wang. Bos Zhao, aku ingat di tempatmu, ada sebuah tempat dupa yang hitam legam, iya kan? Aduh, Tuan Pak Wang, kenapa tiba-tiba teringat tunggu itu? Itu hanyalah sebuah barang imitasi dari era Republik. Imitasi apa? Itu adalah tungku Xuande. Sekarang estimasi pasarnya setidaknya 800 ribu dolar. 800 ribu dolar. Hei, Tuan Pak Wang. Tungku Suande itu sudah, ku beli. Jika Anda tertarik, ingatlah untuk datang ke pavilion Moxiang milik Jalan Sijau mencariku ya. Chenmo, tinggalkan barangnya. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini hari ini. Bos Zhao, aturan dalam dunia barang antik, sejak dulu, adalah uang sudah dibayar dan barang berpindah tangan. Tidak ada penyesalan. Anda pavilion Zhenbao, tidak mungkin merusak aturan profesi. Di hadapan Bos Su kan? Zhao Kuan, jika hari ini kamu berani memaksanya untuk tetap tinggal, aku akan memanggil asosiasi barang antik ke sini sekarang, untuk meminta keadilan. Chen Mo, jangan merasa hebat dulu. Aku bisa mendapatkan pavilion Chenggu milik keluarga Chen, dan aku juga bisa mendapatkan pavilion Moxiang milik keluarga Su. Kita lihat saja nanti. Cara apapun yang kamu gunakan untuk mendapat pavilion Chenggu, akan kubuat kamu mengembalikannya dengan cara yang sama. Ya ampun, ini benar-benar tungku Xuande. Chenmo, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Bahkan Zhao Kuan saja sampai salah nilai. Segala benda memiliki jiwa, benda itu sendirilah yang memberitahuku. Mulai lagi deh. Setiap kali ditanya serius, jawabanmu tidak pernah serius. Ya sudah, kalau tidak mau bilang. Lihat dirimu. Setiap kali aku bicara jujur, kamu tidak pernah percaya. Jangan banyak bicara. Kamu sekarang sudah jadi orang kaya? Utang 8.000 dolarmu padaku, kapan mau dilunasi? Mangkuk itu harganya 8.000 dolar. Anggap saja itu sebagai pelunas utang. 8.000? Jadi kamu, secara tidak langsung memberikanku sebagai hadiah? Wah, Bos Shu, jarang sekali kamu kemari. Rencana apa lagi yang dimiliki Bos Zhao? Sejujurnya, saya di sini mewakili bos saya untuk meminta maaf kepada kalian. Sebelumnya saya terlalu terbawa emosi.
Ini adalah lukisan Jushi milik Tang Bohu. Bos Su memang punya pengamatan yang tajam. Maksud dari Bos Zhao kami adalah ingin menggunakan lukisan Zushi ini untuk ditukar dengan tungku Xuande itu. Harga pasar lukisan Zushi ini paling sedikit $1.500.000. Bos Zhao sangat dermawan sekali. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Pak Wang yang bersikeras menginginkan tungku Xuande itu dan Bos Zhao tidak punya pilihan lain. Mau bagaimana lagi? Pak Wang adalah klien besar paling utama di perusahaan Pavilion Zhenbao kami. Jika karena tungku ini, Tidak mau tukar? apa kamu tidak mau melihatnya dulu? Apakah ini karya asli dari Tang Yin? Mari kita periksa saja dulu. Warna tintanya tampak kuno dan dalam. Teknik goresannya menggunakan gaya Xiao Fupi yang sering digunakan oleh Tang Yin. Chen Mo, lukisan ini kemungkinan besar adalah karya asli. Menukar lukisan seharga jutaan dolar dengan tungku kita yang seharga $800.000? Nona Su adalah murid kesayangan dari Ketua Wang. Masa kamu tidak percaya pada pengamatannya? Aduh, bukankah ini barang berharga palsu milik keluarga Zhao tua yang terlihat sangat nyata? Dulu saat aku dan lukisan Jushi bertetangga, Zhao Kuan menggunakan barang palsu untuk menukar karya aslinya. Sekarang dia menggunakan trik lama itu lagi. Orang tua ini ingat, ada bekas lipatan di sudut kiri bawah pada karya aslinya yang disebabkan oleh keteledoran saat pembingkaian dulu. Tidak hanya itu saja, waktu itu bocah itu sedang mabuk. Saat menumbuk tinta, dia tidak sengaja memasukkan daun bambu ke dalamnya. Mungkin juga tercampur sedikit arak, sehingga aroma tintanya sangat istimewa. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Lukisannya memang bagus, tapi jika ingin menukar tungku Xuande milikku, lukisan ini masih kurang sepadan. Karena lukisan ini sebenarnya palsu. Chen Mo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Padahal Sulin sudah bilang itu asli. Dasar kamu pria bodoh dan miskin. Tahu apa kamu soal penilaian barang antik? Tang Yin melukis bambu dengan teknik kaligrafi. Setiap goresannya memiliki irama seni kaligrafi. Garis-garis pada lukisan ini tampak kaku. Terlihat jelas bahwa pelukisnya ragu-ragu saat menirunya. Apalagi saat Tang Yin melukis dulu, ia tak sengaja mencampurkan daun bambu dan alkohol ke dalam tintanya. Jika lukisan ini memang asli, seharusnya aromanya akan tercium seharum aroma yang khas. Aroma khas apa? Kamu pasti mengada-adakan. Untuk membuktikan benar atau tidaknya, kita pergi ke pavilion pusaka sekarang, minta Bos Zhao untuk mengeluarkan yang asli sebagai perbandingan. Barang asli apa? Ini adalah yang asli. Sepertinya, Zhao Kuan menggunakan cara yang sama waktu itu, untuk menipu barang asli dari tangan Tuan Besar Zhang Kan. Sekarang barang yang asli seharusnya masih tersimpan di dalam brankas Bos Zhao. Benar kan? Kalian berani-beraninya menipu kami dengan lukisan palsu. Kembali dan beritahu Zhao Kuan, jika menginginkan duniku, gunakan uang tunai yang asli untuk menukarnya dengan pavilion Chenggu milik keluarga Chen saya. Jangan pakai trik murahan seperti ini. Hanya membuat kalian malu saja. Hahaha, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Tak kusangka, Chen Mo, kamu jauh lebih hebat dari ayahmu, yang kaku itu. Zhao Kuan, ternyata pavilion pusaka kalian menggunakan lukisan untuk menipu orang. Di mana rasa malu kalian? Chen Mo, ayahmu dulu kalah dalam memperebutkan pavilion Chenggu, lalu pergi memalukan dari industri barang antik. Apa kamu pikir, dengan sedikit kepintaran ini, dan keberuntungan mendapatkan tungku Xuande, kamu bisa menantangku? Bohong, teknik penilaianmu tidak ada apa-apanya dibanding ayahku. Kamu hanya mengandalkan cara-cara kotor. Kamu. Tidak ada gunanya keras kepala. Dunia barang antik selalu ditentukan oleh siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena dulu ayahmu kalah, pavilion Chenggu sudah menjadi milikku. Jika sekarang kamu ingin mengambilnya kembali, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Apa maumu? Besok di Jalan Antik, kita akan melakukan taruhan. Kalau kamu menang, pavilion Chenggu akan kukembalikan kepadamu tanpa kurang satupun. Tapi kalau kalah, tungku Xuande itu jadi milikku, dan kamu harus keluar dari industri ini. Selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi. Baik, aku setuju bertaruh denganmu. Tapi aku punya dua syarat. Pertama, seluruh proses harus disiarkan secara langsung. Kedua, aku ingin Ketua Wang sendiri datang langsung ke lokasi. Baik, akan dilakukan sesuai keinginanmu. Suming, ayo kita pergi. Guru, Anda sudah datang. Dunia barang antik selalu mengutamakan kedamaian. Karena kalian bersedia untuk bertaruh, maka aku akan menjadi saksinya, sekaligus menegakkan aturan dalam industri ini. Aku sudah mengirimkan $50.000 kepadamu. Jika nanti melihat sesuatu yang kau sukai, jangan ragu untuk membelinya. Lalu, jaga dirimu baik-baik. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tunggu setelah aku menang, kita akan pergi merayakannya.
Sekarang aku umumkan peraturan taruhannya. Kedua belah pihak harus cari barang berharga di jalan ini, masing-masing 3 barang. 2 jam kemudian, kembalilah ke Paviliun Moxiang, di mana aku sendiri yang akan menilai harganya. Barang dengan modal terkecil, namun nilai totalnya paling tinggi adalah pemenangnya. Sekarang, taruhan dimulai. Chenmo, sudah 1 jam berlalu. Apa yang kau lakukan berkeliaran di sini tanpa arah? Tuan, mari lihat ke sini. Barang berharga, apa yang bisa dipamerkan? Di sini, jangan coba-coba menipuku dengan barang-barang sampah ini. Bos Zhao, Anda memiliki selera yang tinggi. Ini adalah cincin batu giok dari dinasti Han. Lihatlah warnanya yang meresap alami. Sangat cantik. Resapan warna batu giok dinasti Han seharusnya muncul dari dalam keluar, yang ini terlihat jelas hasil pewarna buatan. Aku bicara pada kalian berdua. Bisa tidak hargai aku sedikit? Bagaimanapun juga aku adalah karya dari seorang ahli pemalsu. Untuk barang seperti dirimu, bisa bersanding denganku. Seharusnya kau sudah sangat bersyukur. Aduh, beraninya kau menghina orang lain? Warnamu saja kusam, tekstur pecahannya juga kaku. Hanya barang pasaran murni? Masih mending aku daripada dirimu, setidaknya kondisiku masih utuh. Sebenarnya apa masalah kalian dari zaman Ming dan Qing? Setiap bertemu pasti bertengkar. Zaman Qing sudah lama berakhir, zaman Ming juga sudah musnah. Bisa tenang sebentar tidak? Warna giok ini sangat lembut, dengan pahatan yang luar biasa. Sudah jelas ini barang bagus. Kenapa? Kau ingin merebutnya? Tentu saja. Apakah boleh seharga 50.000 dolar? Apa Anda mau menjualnya seharga 50.000 dolar? Chenmo, jangan gegabah. 50.000 dolar itu seluruh hartamu. Chenmo, giok Bi dari dinasti Han memang sangat berharga, tapi setahu saya saat ini, harga lelang tertingginya pun hanya 200.000 dolar. Apa kamu pikir bisa menemukan giok kualitas terbaik di tempat sekecil ini? Tentu saja. Karena aku memutuskan membelinya, aku punya alasan sendiri. Lagi pula, jika kali ini taruhanku gagal, habislah aku. Bos, jadi mau menjualnya 50.000 dolar atau tidak? 60.000 dolar? Chenmo, apa kamu masih punya uang untuk menaikkan harga? Hahaha. Kalau tidak punya, kamu bisa meminjamnya lagi dari bosku. Kalau Chenmo tidak punya uang, jangan sok hebat. Uang 60.000 dolar saja tidak punya. Beraninya bertaruh melawan bos Zhao? Baiklah, Zhao Kuan kau sungguh kejam. Aku tidak jadi beli giok itu. Wadah kuas ini, apa kau mau menjualnya seharga 1.000 dolar? Jual, jual. Tentu saja terjual. Barang ini memang cacat. Disimpan pun hanya mempersempit tempat. Ada beberapa orang yang tidak tahu diri, tidak bisa bersaing untuk harta yang nyata, jadi cuma bisa memungut sampah sebagai pajangan. Bos, saya mengawasi bocah itu. Dia membeli total 3 barang rongsokan seharga 6.000 dolar. Hahaha. 6.000 dolar untuk 3 barang rongsokan, dia sepertinya benar-benar sudah menyerah. Sudah kubilang kan Chenmo itu tidak becus. Dia bisa bertahan di dunia barang antik murni karena bantuan ayahnya. Sayangnya ayahnya sudah tiada. Silakan. Sekarang penilaian dimulai. Patung Sakyamuni perunggu, berlapis emas dari dinasti Qing. Harga beli 80.000 dolar. Ini memang buatan pejabat Qianlong. Lapisan emasnya masih terjaga sempurna. Perkiraan harganya 200.000 dolar. Hahaha. Keuntungan bersih 120.000 dolar. Senang rasanya bisa menang, haha. Meja tinta batu Duan dinasti Ming. Harga beli 3.000 dolar. Lihat semuanya. Ini adalah harta yang dipungut oleh Chenmo. Hahaha. Tekstur batunya sangat halus, kondisinya terjaga baik. Ini adalah batu tua tambang Duanqi kualitas super, harga pasar 150.000 dolar. Putaran pertama, Zhao Kuan yang menang. Atas dasar apa? Jelas keuntungan bersihku jauh lebih tinggi. Pemilik kedai itu adalah sepupu Zhao dari Sulin, ada dugaan adanya kerjasama tersembunyi, menurut peraturan nilainya tidak dapat dihitung. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak mengenal pedagang kaki 5 ini. Wah, kok bisa ada trik seperti ini? Chenmo dijebak. Ini jelas-jelas sudah Zhao Kuan siapkan sebagai jebakan sejak awal. Kenapa Ketua Wang bisa memutuskan seperti itu? Ini sangat tidak adil. Ketua, ini jelas sengaja diatur oleh Zhao Kuan. Anda tidak bisa memutuskan seperti ini. Lin, apa kamu punya bukti? Jangan bicara sembarangan jika tidak ada bukti. Guru, Aturan tetaplah aturan. Harta karun milik Chenmo dianggap tidak sah. Ronde kedua dimulai. Bejana kaki 3 dinasti Song. Harga belinya 1.000 dolar. Ketua Wang, apa wastafel kuas ini masih perlu diperiksa?
Harganya paling hanya 50 dolar. Hahaha. Warna glasirnya ini, kondisinya ini. Ini adalah bejana cuci kuas Rukiln Dinasti Song, koleksi istana, satu set yang utuh, harganya minimal 1 juta dolar. Sayang sekali. Sungguh sangat disayangkan. Yang ini adalah barang cacat, harga pasarnya 800.000 dolar. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Dapat untung besar dari porselen Ru seharga 1 juta dolar hanya 1.000 dolar. Tadi siapa yang bilang Chen Mo sengaja mengalah? Sini maju kalau berani. Ini baru dewa ahli barang antik yang asli. Zhao Kuan masih punya cakram giok dinasti Han. Masih terlalu dini untuk bilang situasinya akan berbalik. Bagus sekali, Chen Mo. Kami masih punya yang ini. Leontin giok motif gandum dinasti Han, harga belinya 60.000 dolar. Barang tiruan paling harganya 20.000 dolar. Bagaimana mungkin ini palsu? Kalau ini palsu, mana mungkin Chen Mo? Chen Mo, kamu menjebakku. Zhao Kuan, kamu bisa menjebakku. Tapi memangnya aku tidak boleh balik menipumu? Dalam perseteruan antara pria budiman dan licik, selamanya pria budimanlah yang akan merugi. Tapi sayangnya, aku bukanlah ayahku. Sesuai aturan bisnis barang antik, kalau sudah tertipu harus terima kenyataan. Hahaha. Menjadi korban penipuan dengan sangat jelas seperti ini. Aksi Chen Mo ini sungguh hebat sekali. Menggunakan barang palsu untuk memancing ikan yang asli, lalu diam-diam meraup keuntungan besar sendiri. Ronde ketiga dimulai. Gelas perunggu dinasti Zhou Barat. Harga beli 3.000 dolar. Bentuknya rapi, dan warna karatnya alami. Estimasi harga pasar 250.000 dolar. Zhao Kuan, sekarang giliranmu. Leontin giok naga zaman negara berperang. Harga beli 350.000 dolar. Giok dari zaman negara berperang dan dinasti Han. Mana mungkin? Bagaimana bisa mendapatkan barang seperti itu di sini? Ini adalah giok bangsawan kelas atas dari zaman negara berperang. Estimasi harga pasar 2 juta dolar. Ya ampun, astaga. Semahal itu? Chen Mo, di hadapan barang berharga yang sesungguhnya, kecerdikanmu yang murahan itu tidak ada harganya. Zhao Kuan, untung 1.700.000 dolar. Chen Mo, untung 1.044.000 dolar. Aku umumkan dalam taruhan ini, Zhao Kuan yang menang. Chen Mo, sesuai kesepakatan, serahkan tungku Suande itu. Lalu sama seperti ayahmu, enyah saja kamu dari bisnis barang antik ini. Chen Mo. Zhao Kuan. Apakah Leontin giokmu itu benar-benar pusaka zaman negara berperang? Tua Wang sudah memeriksanya, kamu masih mau menyangkal? Manajer Shu, apakah luka di tanganmu itu sudah sembuh? Untuk apa kamu membicarakan hal itu? Apakah kamu berniat ingin lepas tanggung jawab? Jangan terburu-buru, Ketua Wang. Coba Anda lihat Leontin giok ini. Bukankah warna merah rembesannya ini agak berbeda? Warna rembesan ini dan rembesan kuno memang terasa sedikit berbeda. Chen Mo, jangan menyebar fitnah. Rembesan kuno itu pada dasarnya memang unik. Ketua Wang mungkin hanya tidak memeriksanya dengan teliti. Shuming, aku ingat teknik pemalsuanmu adalah kelas 1, keahlian utamamu adalah benda dari zaman negara perang, kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Chen Mo, berhenti bersikap sok misterius. Apa hubungannya luka Shuming dengan Leontin giok ini? Ketua Wang, lebih baik Anda menggunakan mesin pendeteksi profesional. Coba periksa, mengapa Leontin dari zaman negara perang bisa terdapat bercak dari Shuming? Shuming, kamu mau mengaku sendiri? Atau tunggu sampai Ketua Wang membuktikannya? Jangan berani memfitnahku. Apa aku memfitnahmu atau tidak? Telepon saja lembaga penguji itu, dan periksa perbandingan DNA-nya saja. Bos, kenapa melihatku? Dasar sampah. Bahkan barang tiruan saja kamu tidak becus membuatnya. Zhao Kuan, beraninya kamu? Tidak perlu diperiksa lagi. Leontin giok negara berperang milik Zhao Kuan adalah barang tiruan modern, nilainya 0. Untuk taruhan ini, Chen Mo pemenangnya. Terima kasih semuanya. Bos Chen, pavilion Cenggu ini sudah diambil kembali. Tuan yang agung sepertimu masih berniat untuk tetap berada di tempat kecilku sampai kapan? Apakah Bos Su ingin mengusirku? Jujur saja, Chen Mo. Sekarang kamu adalah orang terkenal di industri barang antik. Orang-orang yang ingin memintamu memeriksa barang atau bekerja sama sudah antre panjang. Sudah waktunya untuk membuka kembali pavilion Cenggu. Masalah pavilion Cenggu jangan buru-buru. Bukankah pavilion Moxiang ada dirimu? Juga ada teman-teman lama ini? Aku merasa nyaman tinggal di sini. Sudah mulai merayu sekarang? Larut malam kemarin? Aku tidak tahu siapa yang melihat foto Manasu sambil melamun. Kamu kenapa? Minum air saja sampai tersedak. Tidak apa-apa. Tehnya terlalu panas. Chen Mo, Bos Zhao, membuat rencana di pavilion Zhenbao.
ingin mengundang Anda ke sana untuk menilai beberapa barang pusaka yang baru saja tiba. Untuk apa dia datang lagi? Kali ini dia menyiarkannya secara langsung. Dia ingin di hadapan semua kolektor untuk perselisihan sebelumnya dengan Anda, meminta maaf secara resmi kepada Anda, sekaligus mengundang Anda yang memiliki mata dewa ini melakukan identifikasi di depan umum agar kalian berdua bisa berdamai dan melupakan masalah lama. Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Ini sudah jelas sebuah jebakan. Di bawah sorotan kamera langsung, jika dia melakukan sedikit kecurangan, kamu tidak akan bisa membela diri. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Jika Anda tidak datang, itu berarti Anda berpikiran sempit. Anda tidak pantas menyandang gelar mata dewa itu. Kemenangan dalam taruhan sebelumnya hanyalah sebuah keberuntungan saja. Baiklah, aku akan datang. Chenmo, Jangan khawatir, di bawah sorotan kamera langsung, orang yang paling takut melakukan kecurangan, sepertinya bukanlah pihak kita. Tuan Chen bersedia datang adalah suatu kehormatan bagi saya, Zhao Kuan. Hari ini saya minta kalian semua untuk menjadi saksi. Zhao Kuan, atas kesalahan yang kulakukan sebelumnya, dengan tulus meminta maaf kepada Chenmo. Anda terlalu sungkan, Bos Zhao. Karena Anda mengundang saya untuk menilai barang berharga, maka tunjukkanlah barang berharganya. Patung Buddha perunggu ini, sudah aku minta beberapa ahli senior untuk memeriksanya. Mereka semua bilang ini barang antik asli. Cobalah Anda periksa kembali. Ini barang asli dari pertengahan dinasti Ming. Bos Zhao punya mata yang hebat. Kamu bisa langsung tahu keasliannya hanya dengan sekali lirik. Itu karena patung Buddha ini menunjukkan keasliannya dengan cepat. Hahaha, wajah Zhao Kuan sampai berubah jadi pucat. Chenmo berkata, apa ini salahku? Barang berhargamu saja yang tidak bisa diandalkan. Chenmo, kamu sungguh humoris ya. Sepertinya barang-barang biasa tidak akan menarik perhatianmu. Suming, tunjukkan barang kedua. Salinan dari akhir dinasti Qing, ini barang yang bagus. Penglihatan yang luar biasa. Bos Chen, cincin giok putih terakhir ini konon dibuat oleh perajin andal dari dinasti Tang. Tuan Chen, silakan diperiksa. Apa yang terjadi? Cincin giok ini malah tidak bersuara. Apakah karena usianya yang terlalu muda? Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah tiruan dari minggu lalu, benda-benda itu seharusnya sudah berisik sekali. Barang ini agak aneh. Benar-benar menemui jalan buntu. Sudah aku bilang tidak mungkin dia sehebat itu. Saat berhadapan dengan barang asli langsung ketahuan lemahnya. Boleh saya menyentuhnya? Tentu saja boleh, asal jangan sampai merusaknya. Benda ini sangat rapuh. Tapi jika kamu tidak bisa mengenalinya, itu tidak masalah. Bisa menang sekali atau 2 kali karena keberuntungan saja. Sudah terhitung cukup lumayan. Hahaha. Chenmo, apa yang kamu lakukan? Tahu tidak barang ini harganya berapa? Memangnya kamu sanggup menggantinya? Zhao Kuan, apa kamu pikir aku Chenmo adalah orang yang lemah? Hanya karena aku bersikap baik. Bukan berarti kamu bisa membawa batu berteknologi tinggi ini untuk membohongiku. Beraninya kamu memfitnahku. Apa kamu punya buktinya? Semuanya lihat sendiri. Inikah yang kalian sebut sebagai si mata dewa? Benar-benar keterlaluan. Hanya karena tidak bisa menilainya, dia langsung menghancurkan buktinya. Orang seperti ini tetap berada di industri barang antik adalah penghinaan bagi seluruh dunia. Barang antik kita dan sangat merendahkan kita. Chenmo, kamu benar-benar membuatku kecewa. Terlepas dari asli atau tidaknya, menghancurkan barang itu pantangan besar bagi penilai barang antik. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Buktinya ada di sini. Lihatlah permukaan liontin giok ini begitu licin. Selain itu, di dalamnya juga terdapat komponen canggih seperti semen dan kapur. Ini sudah jelas dibuat dengan teknologi modern. Bos Zhao, kamu menggunakan resin berkekuatan tinggi dan material campuran serbuk batu ini untuk menyamar menjadi cincin giok putih ganda, lalu menggunakan benda ini untuk menjebakku. Teknik ini sungguh luar biasa. Bagian luarnya benar-benar tidak terlihat palsu. Chenmo hebat sekali. Verifikasi kepalsuan tangan kosong Chenmo, benar-benar gila. Bos Zhao, sekarang siapa sebenarnya yang merendahkan dunia barang antik, dan siapa yang pantas dihukum berat? Zhao Kuan, apalagi yang ingin kamu katakan? Menjebak orang dengan barang sampah seperti ini, dan masih ingin memfitnah Chenmo. Kamu benar-benar merupakan aib bagi dunia barang antik kita. Suming, apakah kamu yang mengkhianatiku? Jika tidak, bagaimana mungkin Chenmo bisa mengetahuinya dengan begitu jelas? Bos, saya tidak melakukannya. Bos Zhao,
Sepertinya di paviliun Zhenbao milikmu ini, bukan hanya barangnya saja yang palsu, tapi orang-orangnya pun sudah tidak setia lagi. Di dunia barang antik, yang asli adalah asli, yang palsu tetaplah palsu. Mengandalkan cara licik, pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Semuanya, pemeriksaan barang antik hari ini, berakhir sampai di sini. Matikan siaran langsungnya sekarang. Anak muda Chen Mo itu sungguh sangat aneh. Baiklah, kalau cara halus tidak berhasil, kita gunakan cara kasar. Suming, hal yang kusuruh kamu persiapkan sebelumnya, sudah bisa dimulai. Bos, apa kita benar-benar harus? Suming, jangan lupa, siapa yang membuatmu sukses seperti sekarang? Cepat lakukan sekarang juga, hancurkan sepenuhnya pasokan barang paviliun Moxiang, dan harganya, aku ingin mereka tidak bisa melakukan satu bisnis pun. Lalu, cari orang untuk menyebarkan rumor, jatuhkan reputasi, paviliun Moxiang dan Chen Mo habis-habisan. Aku akan membuat mereka di industri barang antik, tidak punya tempat lagi untuk bertahan. Bos, tapi jika melakukannya, kerugian kita juga akan sangat besar. Kerugian? Selama bisa mengambil alih paviliun Moxiang dan sumber pelanggan yang dikumpulkan keluarga Su, kerugian berapapun bisa tertutupi. Cepat pergi. Baik. Zhao Kuan mulai melakukan perang harga tanpa pandang bulu. Barang-barang unggulan yang sama dengan milik toko kita, dia beri harga hanya 70% dari harga kita. Lalu ada juga akun-akun bayaran yang terus menyerang kita secara daring. Dia sudah mulai panik. Melakukan perang harga itu seperti senjata makan tuan, itu tandanya taktik dia yang lainnya sudah habis semua. Kalau kita melawannya dengan harga sekarang, itu sangat bodoh. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus menyerang titik terlemahnya. Nilai terbesar dari paviliun Zhenbao saat ini adalah beberapa koleksi paling berharga di gudangnya. Selama koleksi-koleksi paling berharga itu bisa kita buktikan sebagai barang palsu atau hasil curian, maka para pelanggan besar yang bertransaksi dengannya tidak akan mempercayainya lagi. Maksudmu adalah? Akhirnya bocah ini paham juga. Di gudang milik Zhao Kuan ada satu guanyin kayu dinasti Song yang sangat dibangga-banggakan. Sebenarnya barang itu didapatkan ayahnya dulu dari seorang perampok makam di selatan dengan cara yang sangat licik. Keturunan orang itu sepertinya masih mencarinya sampai sekarang. Lalu ada juga sepasang botol Yu Huchun porselen biru putih dinasti Yuan itu. Cap di bagian bawahnya ditambahkan belakangan. Pakai saja sinar UV maka aslinya akan langsung terbongkar. Lin, lakukan saja sesuai yang kukatakan. Sampaikan secara anonim pesan yang barusan kukatakan kepada keturunan penggali kubur itu, serta klien besar yang sering bekerja sama dengan Zhao Kuan. Saya mengerti. Saya jamin semua jejak sudah dibersihkan. Pesan tersebut telah dikirim melalui saluran trankripsi. Tapi apakah buktinya cukup kuat? Dapatkah mereka mempercayainya? Begitu benih keraguan ditanam, transaksinya pasti akan batal. Klien-klien besar yang sering bekerja sama dengannya, semuanya lebih memilih untuk waspada. Lagi pula, aku yakin dia tidak punya pilihan lain. Ya. Pak Li. Aduh Pak Li, Anda ingin membatalkan pemeriksaan barang minggu depan? Mengapa? Wah, Bos Zhao. Mohon maaf. Ya, kami mendengar sedikit kabar burung. Katanya asal-usul patung guanyin milikmu itu agak tidak jelas. Lebih baik kami menjauh saja untuk mencari aman. Halo. Direktur Wang. Aduh, Direktur Wang. Soal pasangan vas Yu Huchun itu, pasti tidak ada masalah. Lampu ultraviolet apa? Itu hanya rumor, itu adalah fitnah yang kejam. Halo. Apa yang terjadi? Siapa yang membocorkan rahasia ini? Dua hal itu, selain kau dan aku, siapa lagi yang tahu? Bukan aku. Aku tidak mengatakan apapun. Lagi pula, jika hal ini tersebar luas, apa untungnya bagiku? Mungkinkah ini perbuatan Chen Mo? Chen Mo? Bagus sekali. Aku akan membuat reputasimu hancur, dan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Chen Mo, kamu datanglah kemari dan bantu aku melihat ini.
Baru saja ada orang asing yang sangat buru-buru ingin menjualnya. Harga yang dia tawarkan tidak terlalu mahal. Menurutku ini terlihat seperti dari pertengahan dinasti Qing, yang meniru gaya lukisan Wumen. Orang asing? Kapan kamu membelinya? Baru saja 1 jam yang lalu. Menurutku tidak ada masalah dengan lukisan ini, dan harganya juga pantas. Lancang. Aku adalah lanskap mengunjungi pertapa di pinus dan aliran. Lin, tolong ambilkan aku kaca pembesar dan jarum pengungkit. Apa yang ingin kamu lakukan? Lukisan ini, sepertinya ada yang tidak beres. Ini benar-benar lukisan di dalam lukisan. Lanskap, mengunjungi, pertapa di pinus dan aliran. Aku ingat di daftar barang curian milik museum. Ada lukisan, lanskap, mengunjungi pertapa di pinus dan aliran. Lin, kita punya masalah. Chenmo, kamu. Chenmo. Ketua Wang, kalian tertangkap basah. Lanskap, mengunjungi pertapa di pinus dan aliran yang dicuri dari museum, tersembunyi di lapisan rahasia lukisan ini. Kalian bicara omong kosong. Chenmo. Zhao Quan melaporkan bahwa Paviliun Moxiang menyimpan barang peninggalan budaya curian. Apakah itu benar? Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Quan, kamu sungguh licik. Ketua Wang, bukankah apa yang kukatakan benar? Periksa di tempat sekarang. Kita akan segera tahu hasilnya. Jika ini benar, maka ini adalah kasus kriminal yang sangat besar. Chenmo, maafkan aku harus melakukan ini. Ini benar-benar lanskap mengunjungi pertapa di pinus dan aliran. Ketua Wang, buktinya sudah jelas. Chenmo, apalagi yang ingin kamu katakan? Sulin, kamu Paviliun Moxiang beraninya menyembunyikan barang curian? Kalian tamat. Lukisan ini aku yang menerimanya, tidak ada hubungannya dengan Sulin, juga tidak ada hubungannya dengan Paviliun Moxiang. Jika ada masalah, hadapi saja aku. Chenmo, kamu benar-benar bodoh. Guru, lukisan ini bukan. Barang bukti sudah ditemukan, apalagi yang mau dikatakan? Ketua Wang, hubungi polisi. Anak muda bernama Chenmo ini kali ini benar-benar tamat. Aku bilang, wahai senior lukisan, kamu tidak mungkin bahkan tidak tahu siapa yang mencurimu, kan? Siapa bilang? Di antara jempol dan telunjuk tangan kanan pencuri lukisan itu, ada bekas luka yang sangat panjang. Ketua Wang, mohon tunggu sebentar. Aku dan Bos Zhao punya beberapa patah kata untuk dibicarakan. Chenmo, tipu muslihat, apalagi yang ingin kamu lakukan? Zhao Quan, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Pencuri lukisan itu ada bekas luka di antara ibu jari dan telunjuk. Dia adalah kerabat jauhmu. Zhao Laosan berjari 6. Benar? Kan? Kamu menyembunyikan sekumpulan artefak kuno di kota Ha, yang belum digali secara legal. Jika aku lapor polisi, baik atas tuduhan menutupi kejahatan, maupun menyimpan barang curian, semua itu cukup untuk membuatmu dihukum selama beberapa tahun. Aku punya alat perekam di sini. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan suara Liu Laosan, kan? Zhao Quan, aku beri kamu satu kesempatan sekarang. Pergi dan beritahu Ketua Wang bahwa kamu yang memintaku untuk memeriksa lukisan itu. Lalu setelah masalah ini selesai, aku mau karya asli Tang Bohu yang ada di gudangmu itu, ditambah semua lukisan asli lainnya. Jangan harap. Baiklah. Aku beri kamu 2 pilihan. Lakukan apa yang aku katakan agar kita semua selamat, atau aku akan lapor polisi. Mari kita lihat saat polisi datang, siapa di antara kita yang akan benar-benar hancur. Aku yakin nasibmu akan jauh lebih menderita daripadaku. Pilihlah. Baiklah. Aku akan bicara. Jalan. Ketua Wang, ini salah paham. Salah paham. Lukisan ini baru saja aku dapatkan beberapa hari yang lalu. Aku merasa ragu, jadi aku meminta Chenmo untuk membantuku memeriksanya. Aku dengar ada barang curian di dalam lukisan ini. Aku merasa takut, itu sebabnya. Masalah ini sangat mencurigakan. Lukisan ini akan aku bawa kembali ke asosiasi lebih dulu.
untuk disimpan dan diselidiki. Kalian renungkanlah perbuatan kalian. Chen Mo, aku sudah membantu membereskan masalah lukisan itu untukmu. Berikan perekam suaranya padaku. Kamu harus memberikan apa yang aku inginkan. Terlebih dahulu. Baik, baik. Chen Mo, kamu hebat juga. Ayo pergi ke pavilion Zhenbao. Aku akan menyerahkan barangnya padamu. Semuanya ada di sini. Berikan perekam suara itu kepadaku. Bos Zhao, senang bekerja sama denganmu. Kalian para penonton lihat sendiri kan? Tindakan paksaan dan bujuk rayu Chen Mo ke pavilion Moxiang untuk merebut paksa harta berharga milik pavilion Zhenbao kami. Wah, inilah buktinya. Chen Mo memasukkan rekaman, mengancamku, untuk menyerahkan semua harta berharga ini. Niatnya sungguh kejam. Licik sekali. Ternyata Chen Mo orang yang seperti itu. Aku benar-benar salah menilai dirinya. Chen Mo, tadi ada telepon yang bilang, ada orang yang ingin mendonasikan peninggalan sejarah penting. Ketua Wang, Bos Zhao Quan sangat memahami kebenaran. Saat dia mengetahui nilai dari benda-benda sejarah ini, dia langsung memutuskan untuk mendonasikannya secara gratis ke museum. Apa yang aku lakukan ini hanya untuk mewakili tindakan mulia Bos Zhao. Apa perkataan ini sungguh benar? Ini sungguh merupakan perbuatan mulia yang luar biasa. Benar. Sayamlah yang mendonasikannya. Wah, Bos Zhao. Memiliki kesadaran seperti ini, benar-benar sebuah keberuntungan bagi industri barang antik kami. Saya akan segera kembali dan memberitahu Biro Cagar Budaya, meminta petugas terkait untuk berurusan denganmu. Apa yang terjadi? Kenapa kosong? Chen Mo, kamu menipuku lagi. Zhao Quan, sepertinya bahkan Shuming tidak tahu bahwa kamu juga ahli dalam memasukkan barang, kan? Aku hanya menggunakan caramu sendiri untuk membalas perbuatanmu, agar semua harta karun ini pergi ke tempat yang seharusnya. Chen Mo, kamu pikir kamu sudah menang? Jika kamu berani melangkah keluar dari pintu ini hari ini, pavilion Moxiang akan segera berganti marga menjadi Zhao. Chen Mo, barang yang kamu minta. Apa yang terjadi di sini? Karena bosku sudah tiba, maka ini waktu yang tepat. Lihatlah baik-baik, aku dan investasi Tiancheng telah bekerja sama memiliki pavilion Moxiang dengan lebih dari 51% hak tagih utang dan potensi kepemilikan saham. Berdasarkan perjanjian, aku memiliki hak untuk melakukan akuisisi paksa. Aku memberi kalian waktu 24 jam untuk keluar dari pavilion Moxiang. Bagaimana mungkin? Aset milik keluargaku keluarga Su. Keluarga-keluarga Su kalian, saat melakukan ekspansi di tahap awal, pernah menggunakan sebagian saham toko sebagai jaminan utang dan melakukan beberapa putaran pendanaan. Para pihak penerima hak tagih hutang ini, sekarang sebagian besar sudah berada di tanganku dan tangan grup Tiancheng. Ini bahkan ditandatangani langsung oleh Tuan Su. Lin Lin, serahkan barang itu kepadaku. Ini adalah catatan barang antik Muxiang Zai, leluhur keluarga Su, kepala penilai harta karun istana dinasti Ming, naskah tulisan tangannya langsung. Di dalamnya tercatat, akar warisan budaya pavilion Moxiang selama 400 tahun. Bos Zhao, menurutmu, apakah warisan budaya? Dan nilai merek ini, nilainya akan lebih kecil daripada 51% sahammu yang konon hebat itu? Jangan gunakan hal-hal omong kosong untuk menakut-nakutiku. Kesepakatan tertulis di atas hitam dan putih adalah satu-satunya kebenaran. Tepat sekali. Karena kamu menyebutkan investasi Tiancheng, kebetulan aku mengenal Pak Xiao mereka. Aduh, Saudara Chen. Ada apa tiba-tiba menelponku? Pak Xiao, saya dengar investasi Tiancheng milik Anda bersiap untuk bersama dengan milik pavilion Zhenbao, Bos Zhao untuk mengakuisisi pavilion Moxiang. Pavilion Moxiang? Akuisisi gabungan? Tidak ada hal semacam itu, Saudara Chen. Dari mana Anda mendengar rumor itu? Tidak apa-apa.
Mungkin saya salah dengar, lain kali mari minum teh bersama. Baiklah, saya tunggu Anda. Zhao Kuan, apa kamu pikir setelah paviliun Chenggu diambil olehmu, aku, Chen Mo, hanya akan terus bersedih selama 2 tahun terakhir ini, mengenal beberapa investor, apakah itu sangat aneh? Zhao Kuan, aku bisa menghancurkan fondasi paviliun Zhenbao milikmu, dan juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Pikirkan baik-baik. Lin, mari kita pergi. Ya. Hah? Semuanya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah asmara yang memikat pada kalian. Tahukah kalian 300 tahun yang lalu, si Raja Sutra dari Jiangnan itu Zhao Bancheng yang sangat kaya raya itu? benar sekali Tuan Zhao itu. Dilihat dari luar, dia memiliki banyak istri dan selir, terlihat begitu jaya dan hebat, tapi cinta sejatinya sepanjang hidup adalah istri dari saudara angkatnya sendiri. Wanita itu bernama Lin, wanita terpelajar yang terkenal di Jiangnan, tumbuh bersama sejak kecil dengan Zhao Bancheng, namun gagal menikah karena terhalang oleh restu keluarga. Setelah itu, Nona Lin pun menikah dengan saudara angkatnya itu. Wah, ini sangat menarik. Bagian yang lebih menarik ada setelah ini. Zhao Bancheng melakukannya. Demi bisa bertemu dengan pujaan hatinya, dia sengaja membeli sebuah rumah tepat di depan kediaman saudaranya. Bahkan membangun sebuah terowongan rahasia yang langsung menuju ke kamar pribadi Nona Lin. Setiap kali saudaranya pergi berbisnis, dia akan... Ada apa denganmu? Kamu tampak gelisah sekali sejak pagi tadi. Bisakah aku mengatakannya? Haruskah aku bilang, kalau di sini aku sedang mendengar para orang tua berusia ratusan tahun bergosip tentang kisah asmara masa lalu? Apalagi skandal besar yang sangat mengejutkan seperti ini? Mungkin karena kurang tidur. Hubungan tersembunyi ini berlangsung selama 10 tahun, sampai Zhao Bancheng tiba-tiba tiada. Aku dengar kepergian Zhao Bancheng itu bukan sebuah kecelakaan. Memang leluhur agung harus berumur panjang untuk mengetahui segalanya. Kematian Zhao Bancheng memang bukanlah kecelakaan, melainkan karena sebuah benda. Benda apa? Piala 9 naga. Piala 9 naga? Piala 9 naga. Nama ini terdengar sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Oh, benar. Kotak ini dikirim oleh Zhao Kuan tadi pagi. Waktu itu Anda tidak ada, jadi saya simpan terlebih dahulu untuk Anda. Saya ingat dalam daftar isi kotaknya, pernah disebutkan nama piala 9 naga itu. Apa Zhao Kuan bisa sebaik itu? Wah, benar-benar piala 9 naga. Ada yang salah. Senior Piala 9 Naga. Bukankah seharusnya Anda berada di museum? Wah, teko tanah liat ungu. Bicaralah yang jelas. Apa maksudmu seharusnya ada di museum? Setelah Zhao Bancheng tiada, Piala 9 Naga pun terlunta-lunta. Sudah ratusan tahun berlalu seperti itu. Suatu kali aku mendengar seorang seladon berkata bahwa Piala 9 Naga telah diambil oleh museum. Senior Piala 9 Naga. Sebenarnya, apa yang terjadi? Aduh, hidup memang tidak terduga. Aku adalah peninggalan lama dari Istana Qin yang telah menyaksikan kejayaan dan keruntuhan kekaisaran. Generasi berikutnya mengalami pergantian dinasti, aku berpindah-pindah tangan dan terlantar, hingga akhirnya disimpan di museum. Awalnya aku mengira akan mendapatkan ketenangan, namun sayangnya, pada awal tahun Republik, situasi sedang tidak stabil. Karena kelalaian manajemen museum, aku malah dicuri oleh seorang pencuri. Sejak saat itu aku pun terlunta-lunta di tengah rakyat. Setelah berpindah tangan beberapa kali, akhirnya jatuh ke tangan seorang pedagang bermarga Cheng. Cheng Mubai itu ternyata orang yang menghargai barang berharga. Dia menyimpanku rapat-rapat dan menganggapku pusaka keluarga. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Piala 9 Naga? Setelah itu, seorang bangsawan bermarga Jia mengincar keluarga Cheng. Dia bekerja sama dengan orang asing, berniat menyelundupkan aku ke luar negeri. Chenmo. Ah? Kenapa kamu melamun? Wajahmu juga terlihat sangat pucat. Lin, sepertinya kita sedang dalam masalah. Masalah apa? Bukankah cangkir ini hanya barang antik biasa? Cangkir ini bukan barang antik biasa. Ini adalah harta karun Istana Qin. Harta nasional yang dicuri dari museum.
Di balik benda ini, ada kaitannya dengan kejadian masa lalu 100 tahun yang lalu. Harta nasional dicuri? Zhao Kuan dia. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan lagi? Bintang penilai permata adalah pencuri harta nasional? Tak ini. Ini adalah fitnah, benar-benar fitnah yang nyata. Zhao Kuan mengirimkan benda ini ke sini, bukan untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Dia ingin menjadikanku sebagai Cheng Mubai yang kedua. Lalu? Bagaimana ini? Jika pihak berwenang turun tangan untuk menyelidiki, bahkan jika akhirnya terbukti kamu tidak bersalah, kamu pasti akan terkena dampaknya. Ada begitu banyak orang yang ingin melihatmu hancur. Sekarang, jangan khawatir, percayalah padaku, dan percayalah pada mereka. Halo, semuanya. Aku adalah Chen Mo. Aku yakin hari ini kalian semua sudah melihat banyak cerita tentang diriku. Di sini, aku tidak ingin berdalih, ataupun membuktikan kebenaran demi namaku, karena kenyataannya, biasanya jauh lebih menarik daripada cerita yang ada. Hari ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisah tentang harta karun negara, nasib beberapa generasi, dan dendam yang melintasi 100 tahun. Cawan inilah yang disebut Piala 9 Naga. Cangkir ini dibuat oleh Qin awal. Kerajinannya sudah mencapai kesempurnaan, bisa disebut sebagai pusaka berharga negara. Namun alasan pembuatannya telah hilang di telan sejarah. Setelah kehancuran negara Qin, cangkir ini menghilang secara misterius, selama 1000 tahun tidak pernah ditemukan jejaknya. Sampai era dinasti Ming, ia baru muncul kembali di tangan Zhao Bancheng yang merupakan orang terkaya di dunia. Namun setelah memiliki harta ini baru 3 tahun, dia tiba-tiba kehilangan nyawanya, dan cangkir ini menghilang entah kemana lagi. 100 tahun yang lalu ia muncul di lelang Hong Kong, hingga menimbulkan kegemparan. Seorang pengusaha patriotik yang sangat mencintai negaranya, mempertaruhkan seluruh hartanya, hingga berhasil memenangi lelang itu. Tuan Cheng barulah seorang kolektor sejati. Justru karena dia kolektor sejati, maka terjadilah tragedi yang menimpanya. Saat itu ada bangsawan bernama Jia, yang bersekongkol dengan orang asing, berniat untuk menyelundupkan harta negara ke luar negeri. Tuan Cheng tetap teguh dan menolak hingga titik darah terakhir, sehingga mereka memikirkan sebuah rencana licik. Rencana licik apa? Mereka memfitnah Tuan Cheng atas tuduhan mencuri dan menjual harta negara. Dia menaruh banyak barang antik yang sumbernya tidak jelas secara diam-diam ke dalam keluarga Cheng. Dan pada hari berikutnya dia datang bersama agen rahasia untuk menggeledah rumah itu. Tuan Tua Cheng dituduh dengan tuduhan yang mengada-ada dan dibawa pergi. Dia sangat menderita di dalam penjara, hingga akhirnya tiada dengan menanggung ketidakadilan. Begitu ya? Piala 9 Naga pun menghilang tanpa jejak sejak saat itu. Sangat kejam. Aduh, Tuan Tua Cheng itu benar-benar seorang pahlawan. Pejabat bermarga Jia itu harus menerima balasannya. Dan hari ini aku mendapatkan cangkir ini, tepat setelah aku mengambil kembali paviliun Chenggu, yang dikirim langsung oleh orang suruhan. Rival lamaku, paviliun Zhenbao Zhao Kuan Bos Zhao, dia mengirimnya padaku. Dengan dalih mengembalikan barang kepada pemilik aslinya. Walah, ucapan yang bagus, Chen Mo. Ceritamu sungguh sangat menarik. Tetapi, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang bahwa Piala 9 Naga ini bukankah barang lama milikmu, keluarga Chen? Zhao Kuan, tidak masalah jika kamu menjebakku, tapi jangan berani-berani menghina leluhurku. Buku catatan rahasia keluarga Jia ini, ayahmu sepertinya juga tidak pernah memberitahumu tentang hal ini. Buku catatan rahasia keluarga Jia ini, aku temukan setelah aku mewarisi paviliun Chenggu saat mencarinya di sebuah ruang rahasia. Kamu memalsukan buku kuno ini, benar-benar bicara omong kosong. Zhao Kuan, kamu melakukan ini hanya untuk memfitnah Chen Mo, sungguh menghalalkan segala cara. Oh. Benda yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini, bagaimana bisa membuktikan kalau itu asli? Sulin, kamu benar-benar melindunginya, ya? Buku catatan rahasia keluarga Jia ini, sudah lama saya meminta bantuan banyak ahli resmi untuk melakukan penilaian jarak jauh dan dipastikan ini dari akhir dinasti Qing atau awal republik. Di dalamnya,
tercatat dengan sangat jelas bahwa keluarga Jia mengandalkan Jia Sidao itu untuk mencari muka pada penguasa, menjual harta karun negara, dan membangun kekayaan mereka. Tuan Muda Jia Sidao sangat ahli dalam mencari celah, terutama mahir dalam menilai barang antik, dan bekerja sama secara rahasia dengan orang asing Banks demi meraup keuntungan dari menjual harta karun negara. Cheng Mubai sungguh keras kepala, menghalangi jalan rezekiku. Hukuman apa yang pantas diterimanya? Dengarkan bukti nyata tertulis ini. Keluarga Jia kalian membangun harta dengan cara mengkhianati negara. Kalian menginjak orang-orang seperti Cheng Mubai yang merupakan pejuang patriot yang sudah tiada untuk naik ke atas. Mustahil. Kakek tidak pernah menyebut tentang ayah. Buku ini memang merupakan barang kuno. Orang tua ini sepertinya ingat secara samar. 100 tahun yang lalu, pernah ada seorang bangsawan bermarga Jia yang sangat suka mengoleksi barang antik. Namun metodenya tidak begitu terhormat. Orang yang membawaku pergi waktu itu memang bermarga Jia. Chen Mo, bertahanlah. Katakan padanya kalau ini tidak benar. Dia sudah mengakuinya. Tidak menyangka leluhur Chen Mo benar-benar seorang pengkhianat. Keturunan pengkhianat bangsa harus pergi dari industri barang antik. Unfollow saja, menjijikkan. Chen Mo, kamu ini keturunan pengkhianat? Apa kamu masih punya muka tetap di sini menilai barang antik? Leluhur keluarga Chen kalian mengandalkan cara-cara kotor dan mencelakai orang baik untuk mengumpulkan kekayaan. Setiap sen yang kalian gunakan sekarang, semuanya sangat kotor. Kalian sama sekali tidak layak berada di industri barang antik. Keluar! Chen Mo, bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Apa sekarang kamu masih bisa sombong? Lihatlah baik-baik. Kamu ini Chen Mo. Hanyalah seorang pecundang yang berdiri di atas tulang belulang kotor leluhurmu? Mau melawan aku dengan apa? Lihat semuanya dengan jelas. Inilah yang kalian sebut sebagai wajah asli dari si mata dewa. Sekarang buktinya sudah sangat jelas. Kita harus segera menghukum Chen Mo. Lalu kau ingin apakan dia? Oh, astaga. Ketua Wang, Anda datang di saat yang tepat. Leluhur si Chen Mo ini, yaitu Jia Sidao, pernah bersekongkol dengan orang asing dan membuat Cheng Mubai tiada. Semua buktinya ada di sini. Keluarga, Chen, tidak layak tetap di bisnis barang antik ini. Saya mohon Anda menegakkan keadilan dan usir dia dari sini. Benar sekali, leluhur dari Chen Mo memang berasal dari keluarga Jia. Tapi, tidakkah kalian merasa ada yang aneh? Keturunan keluarga Jia yang turun-temurun, semuanya adalah pengkhianat negara, lalu mengapa marga Chen Mo adalah Chen, dan bukannya marga Jia? Kisah tentang piala 9 naga itu, Chen Mo baru menceritakan setengahnya saja. Hari ini, aku akan menceritakan sisa-kisahnya kepada kalian semua. Jia Sidao memiliki 3 orang putra, putra sulung dan putra kedua. Semuanya mengikuti jejak ayah mereka, dan bekerja sama dalam kejahatan. Hanya putra ketiga saja, yang bernama Jia Renyi, sejak kecil memiliki rasa cinta pada negara, dan tidak tahan melihat perbuatan ayah serta kakaknya. Saat Jia Sidao menghabisi Cheng Mubai, merampas piala 9 naga, dan bersiap menyelundupkannya ke luar negeri. Putra ketiga ini, Jia Renyi, diam-diam menggunakan sebuah barang tiruan yang sangat mirip untuk menukar barang aslinya, membawa piala 9 naga yang asli ini, dan melarikan diri dari keluarga Jia dalam semalam. Dia sangat sadar bahwa benda ini menyangkut nasib bangsa, dan mengerti bahwa dia memikul beban dosa, sehingga dia mengganti identitasnya, menggunakan marga ibunya, Chen, lalu pergi merantau jauh. Sepanjang hidupnya, dia secara sembunyi-sembunyi mencari serta melindungi harta karun negara yang tersebar di luar sana, demi menebus dosa ayah dan saudaranya. Sayangnya, takdir berkata lain. Saat terjadi pengeboman besar-besaran oleh pesawat musuh, ketika dia berusaha melindungi sekelompok harta karun negara yang berhasil diselamatkan, dia gugur dalam tugas saat baru berusia 27 tahun. Sebelum akhir hayatnya, dia menggenggam erat tangan istrinya dan berpesan kepadanya, kelak saat negara sudah damai, dia harus menyerahkan piala 9 naga beserta harta karun lainnya yang dia temukan, kepada negara. Sayang sekali. Tidak lama kemudian, istrinya,
demi melindungi anaknya yang masih kecil, telah tiada. Surat wasiat ini, bersamaan dengan identitas asli Piala Sembilan Naga, dianggap sebagai barang tua biasa, terpendam di keluarga Chen, hingga hari ini. Anda bicara omong kosong? Apa Anda punya buktinya? Tuan Chen pernah menulis sebuah surat terakhir. Dokumen aslinya hilang di masa perang. Ini adalah sebuah penyesalan dalam sejarah, tetapi kebenaran pasti akan terungkap, keadilan tidak akan pernah padam. Setelah Chen Mo namanya mulai melambung di industri barang antik, orang kolektor yang sudah lama memperhatikannya, sedang merapikan barang peninggalan kakeknya, tanpa sengaja menemukan surat kabar langka dari masa itu. Dalam surat kabar ini, melaporkan kisah Tuan Chen Renyi demi melindungi pusaka negara, beliau telah tiada dengan cara yang gagah berani, dan memuat seluruh isi surat wasiatnya. Ini adalah bukti kuat. Aku tidak percaya. Ketua Wang, Tuan Chen Mo, saya sedang menonton siarannya. Saya bisa bersaksi bahwa surat kabar ini adalah koleksi berharga kakek saya. Dulu beliau adalah seorang pekerja di bagian percetakan. Lihat langsung surat aslinya, masa sangat tersentuh, lalu secara khusus menyimpan surat kabar ini. Tuan Chen Mo, leluhur Anda adalah pahlawan. Anda mewarisi ketajaman penglihatan dan wataknya. Kami semua mendukung Anda. Zhao Quan, kamu bertaruh dengan pemalsuan di awal, menekan paviliun Moxiang dengan niat buruk setelahnya, dan sekarang kamu memfitnah keturunan pahlawan. Kamu mencoba pakai pusaka negara untuk menjebak rekan seprofesi. Perbuatanmu ini sungguh sangat keji. Mewakili asosiasi barang antik saya resmi mengumumkan, mulai hari ini, nama kamu akan dikeluarkan selamanya. Mengenai paviliun Zhenbao milikmu, pihak asosiasi akan menyarankan departemen terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selesai sudah. Chen Mo, orang yang jujur akan tetap bersih. Apa yang leluhurmu lindungi dengan nyawa mereka, bukan hanya harta nasional, tapi juga harga diri bangsa. Warisan ini, kuharap kamu bisa menjaganya dengan baik. Terima kasih Ketua Wang, terima kasih semuanya. Kebenaran yang datang terlambat ini, bagiku dan leluhurku, sangatlah penting. Aku, Chen Mo, kedepannya, pasti tidak akan mengecewakan amanah ini. Akhirnya semuanya terungkap, bocah ini tidak mempermalukan leluhurnya. Benar. Siapa sangka? Di dalam paviliun Moxiang yang kecil ini, tersembunyi masa lalu yang begitu mendebarkan. Setelah 100 tahun berpindah tangan, dendam ini pun berakhir. Aku mungkin seharusnya mencari tempat persinggahan yang sebenarnya. Persinggahan? Kakek Chen mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu, leluhurku mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu, apakah hanya agar kamu pindah tempat untuk berdebu lagi? Tidak. Persinggahanmu seharusnya bukan menjadi koleksi pribadi seseorang. Paviliun Chenggu. Sudah waktunya bagi tempat ini mengemban misi yang jauh lebih penting. Aku tahu kamu belum tidur. Hari ini sangat lelah, kan? Tidak lelah? Hanya saja aku merasa pundakku kini memikul beban yang jauh lebih banyak. Lin Lin, aku berencana memberikan beberapa benda bersejarah yang penting dari Paviliun Chenggu untuk didonasikan ke museum, agar semua itu memiliki nilai yang lebih penting untuk diwariskan. Aku mendukungmu. Lagi pula ini adalah keinginan terbesar dari Tuan Chen Renyi. Lin Lin, terima kasih karena kamu selalu ada di sisiku. Jangan merayu terus. Tapi, setelah semuanya didonasikan, bagaimana dengan Paviliun Chenggu? Buka kembali, atau mengubah caranya, dan membiarkannya menjadi tempat yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Siapa? Ini aku. Shuming, untuk apa kamu datang ke sini? Zhao Quan sudah habis. Sudah habis, Zhao Quan? Dia belum habis. Dia telah diblokir oleh asosiasi. Paviliun Zhenbao juga sedang dalam penyitaan dan penyelidikan. Aku dengar belakangan ini, dia telah menghubungi seseorang. Sepertinya, targetnya adalah kamu. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Aku Shuming memang bukan orang baik, tapi setidaknya aku masih punya hati sebagai seorang orang Huaxia. Aku tidak mungkin hanya diam melihat kamu tertimpa masalah. Anggap saja, aku melakukannya demi Tuan Chen. Chen Mo? Sepertinya ada beberapa masalah. Bukan berarti jika ingin menghindar, maka masalahnya akan hilang begitu saja. Kamu masih sempat-sempatnya bekerja di sini? Kenapa tidak? Hidup itu singkat, nikmatilah selagi bisa. Apa kamu tidak takut jika Zhao Quan akan hancur bersamamu?
Dia tidak akan berani, pria itu hanya pengecut. Dia tidak akan berani. Lagi pula aku punya bukti tentang dia di tanganku. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang paling pria itu takutkan saat ini? Tentu saja karena aku memegang rahasianya. Beberapa hari lagi, aku akan mengadakan sebuah upacara pribadi. Aku akan menyimpan piala 9 naga dan beberapa dokumen penting ke dalam brankas. Pada saat itu, dia pasti akan datang sendiri kemari. Kamu ingin memancing ular keluar dari sarangnya? Tapi itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia membawa orang dan menyerang secara paksa? Dia tidak akan melakukan itu. Karena hanya di saat dia merasa yakin akan menang, dia baru akan menunjukkan semua kelemahannya. Lagi pula bukankah di sana ada seseorang yang memihak kita? Apakah kabarnya dapat dipercaya? Bajingan kecil Chen Mo itu? Apa benar dia akan menaruh barang itu di Paviliun Moxiang? Ini sudah sangat pasti. Aku sudah menyuap pegawai di sebelah toko Paviliun Moxiang dan mendengar sendiri Sulin menelepon untuk mengatur kunjungan rahasia. Di dalamnya disebutkan bahwa piala 9 naga dan dokumen-dokumen penting itu diletakkan tepat di bawah meja kasir. Bagus, bagus. Benar-benar. Langit memihakku. Asal aku mendapatkan piala 9 naga, menemukan bukti kejahatan dan memusnahkannya, aku bisa membawa cangkir ini dan pergi menjauh. Hahaha. Saat itu tiba, lihat saja apa yang bisa dia lakukan padaku. Bos, si Paviliun Moxiang itu pasti juga akan berjaga-jaga. Berjaga-jaga? Orang-orang jalanan yang aku sewa itu bukanlah orang sembarangan. Nanti kamu pergi bersamaku. Kita bekerja sama dari dalam dan luar. Pastikan rencana ini berhasil. Baik, bos. Chen Mo, aku tetap merasa ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika Shuming tidak bisa diandalkan? Tenang saja, Shuming itu orang pintar. Dia tahu harus memilih yang mana. Lagi pula, aku sudah menaruh kejutan di dalamnya. Kejutan apa? Kejutan yang bisa membuat Zhao Quan hancur. Kamu pergi dan simpan barang asli beserta dokumennya. Besok pagi-pagi sekali, kirimkan ke tempat ketua Wang untuk diamankan. Lalu kamu bagaimana? Aku akan tetap di sini untuk menemani Zhao Quan memainkan sandiwara terakhirnya. Yakin tidak ada orang? Aku sudah mengamati cukup lama. Chen Mo dan Sulin. Mereka sudah pergi setengah jam yang lalu. Bagus. Ayo berpencar, cari barangnya. Bos, ini dia. Wah, ini adalah piala 9 naga. Chen Mo, oh Chen Mo. Akhirnya harimu tiba juga. Bos Zhao, aku sudah menunggumu cukup lama. Kamu berani mengkhianatiku? Zhao Quan, aku mengikutimu demi keahlian dan masa depan, bukannya untuk mengikutimu berbuat kriminal. Apalagi mengikutimu menjadi seorang pengkhianat negara. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah mendapatkan piala 9 naga dan buktinya. Asal barang bukti dilenyapkan dan membawa piala 9 naga untuk dilelang ke luar negeri, aku tetap bisa hidup bebas dan santai. Zhao Quan, kenapa kamu tidak lihat dulu apa yang ada di tanganmu itu? Palsu. Semuanya palsu. Barang asli dan bukti sudah aku pindahkan ke tempat yang aman sejak lama. Kedatanganku hari ini hanyalah untuk menunggumu masuk ke dalam perangkap sendiri. Sekalipun aku, Zhao Quan, harus tiada, aku akan menyeret kalian bersamaku. Kamu sudah lapor polisi? Aku tidak melapor ke polisi. Aku hanya menyerahkan satu artefak pada polisi saja, sekaligus membiarkan polisi menjadi saksi dari lokasi pencurian ini. Berakhir? Sudah? Semua sudah berakhir? Mengenai artefak yang rusak di sini, aku yang akan mengganti ruginya. Tidak apa-apa, barang-barang berharga sudah aku pindahkan. Zhao Quan, di sini, yang dipertaruhkan bukan ketajaman mata, melainkan hati nurani. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang lebih bijaksana. Kejadiannya memang seperti itu. Beberapa orang yang dihubungi oleh Zhao Quan itu sebelumnya juga pernah membantu mereka menangani beberapa urusan yang tidak bersih. Semua bukti sudah aku simpan dengan baik, termasuk rekaman saat dia menyuruhku melakukan pemalsuan. Semuanya sudah aku serahkan kepada pihak yang berwajib. Mari, kali ini aku sungguh berterima kasih padamu.
Jangan berkata begitu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Di saat-saat terakhir, dulu saat mengikutinya, aku melakukan banyak hal untuk menjatuhkan kalian dan juga merugikan Paviliun Moxiang, serta urusan lainnya. Aku benar-benar minta maaf. Biarlah yang lalu berlalu, kamu bisa berani bicara di saat yang genting ini, itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Keahlianmu sangat bagus, hanya saja sayangnya disia-siakan di jalan yang salah. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin pergi dari sini. Mungkin pergi melihat daerah selatan. Mungkin mencari sebuah tempat dengan hati yang tenang, melakukan pekerjaan restorasi barang antik dengan jujur dan tulus. Baguslah kalau begitu. Apa kamu perlu aku buatkan surat rekomendasi? Oh, tidak perlu. Chenmo, Sulin, kalian berdua tidak mempermasalahkan kesalahanku sebelumnya. Aku sudah merasa sangat bersyukur untuk jalan ke depannya. Aku ingin melangkah sendiri. Sampai jumpa. Semoga dia bisa menempuh jalan yang benar mulai sekarang. Jalannya memang harus dia tempuh sendiri. Sifat aslinya tidaklah buruk, dia hanya sempat terhasut oleh iblis. Masalah besar yang menghantui Zhao Kuan ini akhirnya bisa diselesaikan juga. Apa rencanamu selanjutnya? Tentang rencana menyumbangkan harta itu? Sumbangan itu harus tetap dilakukan. Aku sudah menghubungi pihak museum, dalam beberapa hari ke depan mereka akan mengirim ahli untuk membantu kita mengadakan pameran benda bersejarah ini. Baik, aku mendukungmu. Lalu tentang Paviliun Chenggu, kapan rencananya kamu akan membukanya kembali? Kita bicarakan itu beberapa hari lagi. Aku berniat menjadikan Paviliun Chenggu sebagai sebuah pusat pertukaran budaya yang fokus pada penelitian kerajinan kuno serta pelestarian teknik-teknik tradisional. Mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan pihak museum, nantinya mereka akan membantu kita mengadakan beberapa pameran bertema khusus. Ide itu bagus. Kelak Paviliun Moxiang kita akan berfokus pada operasional dan memopulerkannya, sedangkan Paviliun Chenggu milikmu akan dikembangkan ke arah yang lebih profesional. Kita saling melengkapi satu sama lain. Lin, terima kasih ya. Jika tanpa bantuanmu, aku tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Sudahlah, lagi pula siapa yang menyuruhmu terus menempel di sini? Hei, dengar-dengar kamu bisa mendengar percakapan kami. Dengarkan aku. Dulu aku pernah ikut dengan rombongan pedagang jalur sutra. Sudahlah. Setiap pendatang baru selalu saja membanggakan masa kejayaan mereka sendiri. Sangat membosankan. Biarkan saja dia bercerita. Orang tua sepertiku justru suka mendengarkan keramaian. Chen mau kecil, bukankah begitu? Lagi mencuri dengar apa sih? Kok senyumnya licik sekali? Tidak ada apa-apa kok. Hanya mendengar obrolan sehari-hari mereka saja. Pakar Chen, Ketua Chen, lihatlah Paviliun Chenggu milikmu yang megah itu. Sekarang namanya sudah sangat terkenal di mana-mana. Sosok hebat sepertimu, masih betah saja berada di tempat kecilku ini. Sebenarnya mau apa? Tempatku ini sangat kecil, rasanya sudah tidak cukup untuk menampungmu. Lin, perkataanmu ada benarnya. Paviliun Moxiang ini memang sudah terasa terlalu sempit. Jadi, aku berencana membeli kuil kecil di sebelah, menyatukannya agar kita bisa mengelolanya bersama, dan menjadikannya rumah yang lebih besar dan hangat. Lalu aku ingin meminta Bosu untuk selamanya menjadi nyonya rumah di sini. Gantungan giok ini seolah-olah bisa bicara. Benda ini bilang dia sudah menunggu saat ini, sudah menunggu sangat lama. Kalau begitu kita lihat saja pembuktianmu nanti. Baiklah, Bosu, sisa hidup kita masih sangat panjang. Mohon bimbingannya. Benda kuno memiliki jiwa, bukan hanya sebagai koleksi pribadi satu orang saja, tapi merupakan darah keturunan bangsa dan api peradaban. Meskipun raga ini tiada, tapi tekad ini tak akan padam. Aku hanya berharap kelak kalian semua bisa melihat kedamaian. Chenmo, tadi pihak museum menelepon, katanya ada koleksi benda kuno baru yang datang, dan memintamu untuk meninjaunya. Beritahu mereka, aku siap kapan saja. Ya.